terbuat dari pepaya. Ini hasilnya batu-batu juga. Rasanya enak loh. Halo pemirsa, ini saya buat manisan permen dari pepaya. Ya, ini hasilnya. Pertama kita buat yaitu pepayanya diparut. Setelah itu kita peras, dan setelah diperas baru kita timbang. Jadi misalnya ini tadi kan 4 on, gulanya 4 on, sama dikasih citrum sedikit biar ada asamnya. Setelah itu kita oleni, dan setelah dioleni kita kita panggang ya, nanti setelah semuanya tercampur dan airnya sudah agak habis, baru kita bikin bundaran-bundaran itu, dan setelah itu dikasih gula. Ini hasilnya. Selamat menikmati. Yo, enak yang ini kan hasilnya. Enak, boleh cermin Berhasil, alhamdulillah. Jumpa lagi dengan Mbak Ima di acara Melaku bareng Mbak Ima. Kali ini kita bersama dengan Kak Lurah Iking dari Desa Cerme, Kecamatan Pacet, bersama Ibu Lurah juga, bersama dengan Ibu Sri Widodo dari Perempuan Wirausaha atau Perwira Kabupaten Nganjuk. Kali ini kita akan belajar kepada Ibu Sri Widodo berkaitan dengan olahan pepaya. Oke, tapi sebelumnya kita ngobrol dulu deh dengan Pak Lurah Iking. Iya, Pak Lurah Iking, kenapa sih minta pelatihan olahan pepaya? Terima kasih Ibu. Jadi kami dengan inisiatif dari Bu Lurah itu ingin ada pelatihan masak-memasak, terutama dari bahan pepaya, karena pepaya di sekitar kita, di lingkungan kita itu banyak yang tumbuh dan berbuah dengan sangat baik. Untuk itu kita ingin bisa memberikan nilai tambah, bagaimana pepaya itu bisa kita masak yang akhirnya memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Seperti juga itu. Untuk mendukung ini ya Pak Lurah, rencananya Desa Cerme mau membuat desa wisata juga. Ada ini. Sehingga ini kita persiapkan SDM warga desanya untuk memiliki produk unggulan. Siap, Gitu. Kemudian di sini Widodo, olahan apa nanti yang akan kita praktekkan kali ini? Kita mau mengolah bahan manisan pepaya. Manisan pepaya. Manisan Oke. pepaya. Jadi ini untuk olahan pepaya ini ada 4 yang dilatihkan ya. Iya. Abon pepaya, terus permen pepaya, kembang gula pepaya, dan sekarang yang terakhir manisan Yang pepaya. terakhir adalah manisan Iya. pepaya. Oke, bahannya apa saja? Bahannya utama ini pepaya yang masih mengkal, terus gula, kayu manis, pewarna makanan, sama air. Iya, sudah. Kalau ada bisa jeruk lemon. Jeruk nipis bisa Iya, ya? jeruk nipis bisa. Oke. Terus setelah itu apa yang akan kita lakukan dengan pepayanya? Pepaya setelah itu kita kupas, setelah itu kita potong-potong kotak-kotak. Oke. Iya, kita potong kotak-kotak, kemudian kita rendam semalam. Direndam semalam pakai Iya. apa? Pakai air kapur sirih. Oh, pakai air Iya, kapur sirih. air kapur sirih. Semalam Semalam ya? Iya. Oke. Terus kemudian paginya kita cuci bersih. Iya. Kemudian kita kukus selama 1/4 jam. Kukus berpacar. Iya. Oke. Setelah selesai dikukus, Setelah selesai dikukus, kita panaskan gula sama air tadi, dikasih air. ya. Berapa Iya, ini? ini Pak Lurah. Langsung? Iya. Ini sudah? Airnya sudah Pak Lurah. Terus gula. Airnya sedikit aja ya? Iya, sedikit aja. Oh, airnya sedikit aja. Karena pepaya sama air kan sudah banyak. Oke. Ini dinyalakan. Kompornya dinyalakan. Iya, dinyalakan. Kita aduk-aduk. Tapi besar apa kecil? Kecil dulu aja, Pak. Terus Ya. sambil diaduk. Iya, sambil diaduk. Kita kasih kayu manis Untuk menimbulkan aroma. aromanya, iya, aromanya.
Pak Lurah selama ini Walihe berarti. Walihe. Soalnya mengaduknya ini selama ini berkutat dengan warga desa. Nah kali ini refreshing memasak bersama dengan Memasak, oke. Diaduk, diaduk. diaduk terus ya. Sampai apa ini ya gulanya? Sampai berair. Sampai berair. Iya, sampai berair. Oh, sampai siap. seluruhnya mencair Pak Iya. Lurah. Sudah mencair juga ternyata. Sudah. Iya. Sampai nanti menjadi karamel kan? Iya, sampai menjadi karamel, kemudian menjadi kita karamel. tuang pepayanya. Kalau sudah Oke, jadi sampai karamel. sudah karamel ya. Iya, sudah. Berapa lama kira-kira nanti tuh? Kira-kira setengah jam kalau untuk yang Oh, iya. Ini tadi perbandingannya berapa? satu-satu sama. Satu-satu ya. Jadi untuk pepaya 1 kilogram, Iya, gula 1 gulanya 1 kilo. kilogram. Bagaimana? Sudah? Oh, belum Pak. Belum. Harus jadi karamel. Ada pil untuk citron ya. Citron. Udah anu. Pakai ini aja. Iya. Pesto. Wow. Ini pasti manis ini. Semanis bulu ya Pak ya. Cocok, mantap. Semangi kok. Kali-kali bapak-bapak satu Iya, praktek. Oh, ini enggak sekali-sekali aja ini. Oh iya Pak. Iya, berkali-kali nih. Iya, sambil menunggu kita ngobrol dengan Pak Dikasih Lurah. jeruk nipis ya. Siap, nggih. Terus ini, diaduk terus. Iya, diaduk terus sampai mencair. Bijinya nggak diikutin. Sudah. Oke, jangan lupa untuk diberi jeruk nipis untuk biar manisannya itu segar. Segar. Iya. Nipis ya. Nah, Pak Lurah. Nggih. Nah, ini dengan adanya pelatihan ini, harapannya nanti setelah pelatihan ini betul-betul diproduksi Bapak untuk warga desa. Betul, Kan nggih. di sini kan ada program untuk pemberdayaan masyarakat ya Pak Nggih, Lurah ya. nggih. Nah, nanti program ke depan untuk pemberdayaan masyarakatnya itu seperti apa Pak Lurah agar warga desa itu sejahtera dan ekonominya meningkat. Ya, nggih, terima kasih. Jadi untuk pemberdayaan kita ingin Desa Cerme ini bisa menghasilkan sebuah produk yang menjadi ciri khas dari Desa Cerme, yang bisa menjadi ikon Desa Cerme. Dan alhamdulillah selain pepaya kita juga sudah menyiapkan itu buah cerme. Buah cerme, Iya. supaya ada buah cerme. Siap. Sudah masukkan. Langsung masukkan. Jadi kita pengen besok itu manisan Desa Cerme. Ada cerme, Ada cermenya, pepaya. ada pepayanya. Warga desa sudah nanam pepaya ya Pak ya. Iya. Cerme juga sudah kita mulai dari tahun kemarin. Oke, berapa ribu yang sudah ditanam? Kemarin kita mencoba 1.500 pohon. Tumbuh Pak. Alhamdulillah sampai sekarang masih hidup dan tumbuh dengan baik di desa kita. Nggih. Ya. Ini semua ya. Ya, Pak Lurah, apakah nanti akan ada modal usaha untuk warga desa yang mau memproduksi untuk UMKM-nya? Siap, pastinya kita selalu berusaha bagaimana kita membekali masyarakat kita. Jadi kita dulu punya prinsip bagaimana kita bisa memberikan kail, jangan ikannya kepada masyarakat kita. Kita berikan mereka ilmu sehingga semoga ilmu itu bermanfaat bagi mereka. Kalau nanti kita cuma kasih ininya aja dimakan habis. Ya. Tapi kalau ilmunya insya Allah akan bermanfaat terus.
bahkan bisa diturunkan ke anak cucunya. Ya, oh dari Pak Nasir ya. Tapi kayaknya yang dikasih ikannya. Harapannya adalah dengan memiliki pengetahuan warga desanya, maka bisa digunakan untuk kreativitas dan melakukan usaha. Gitu ya Pak Lurah ya? Siap, betul. Pak Lurah, kemudian setelah ini nanti itu diproduksi oleh warga desa melalui KUBI, kelompok usaha bersama. Nanti untuk pemasarannya bagaimana Pak Lurah? Siap. Alhamdulillah untuk periode kita, BUMDes kita sekarang sudah jalan. Dan Oh, itu sudah ada BUMDesnya? iya. Jalan Dan juga? alhamdulillah juga berkat pendampingan dari Bu Ima. Jadinya semoga nanti pelan-pelan semuanya bisa berinovasi, bisa mandiri, yang tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat kita. Tuh, nggih. Nah, berarti ini nanti bisa menjadi produk unggulan dari Desa Cermi, kemudian difasilitasi penjualannya oleh BUMDes. BUMDes, siap, nggih. Berarti nanti bisa barter produk dengan desa lain ya Pak ya? Betul. Nah, kalau ada barter produk dengan desa lain, berarti nanti kerjasama, badan kerjasama antar desa BKAD-nya juga jalan. bisa jalan. Bisa jalan. Harapan kita seperti itu. Ya, nah semoga ini nanti Pak Lurah bisa menginspirasi kepala desa yang lain untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama yang perempuan untuk usaha mikro, karena perempuan itu pendampingi suami juga bisa membantu ekonomi keluarga. Semoga nanti juga dengan Ibu PKK, dengan kegiatan PKK juga bisa membantu ibu-ibu dalam beraktivitas. Dan jangan lupa jiwa nasionalis kita, jiwa terpositiva kita itu senantiasa kita kembangkan. Karena saat ini di era globalisasi, siapa yang mau peduli dengan kita? Siapa yang mau peduli dengan lingkungan kita kalau tidak kita sendiri? Itu. Ya, kemudian Bu Lurah, selama mendampingi Pak Lurah menjadi kepala desa, hal tersulit apa Bu yang pernah dialami oleh Bu Lurah? Karena kan otomatis berhubungan langsung dengan para ibu-ibu warga desa. Hal yang paling sulit apa Bu? Bu Lurah ini orangnya pendiam. Oh ya? Nggih. Tapi banyak kerja loh. Nah, banyak kerja pasti. Iya. Sedikit banyak hasil karyanya sudah ada. Soalnya sebelum ini kita juga udah beberapa kali itu melakukan uji coba. Apa itu Bu Lurah? Kemarin bikin kue, terus bikin manisan dari cerme, itu juga sudah pernah. Sambal cerme juga ya? Iya, sambal cerme juga. Saya cuma dikirimin gambarnya. Saya cuma dikirimin gambarnya. Sirup Oh ya, oh sirup cerme juga. Iya. Nah, sirup cerme. Jadi jangan lupa ikonnya Desa Cerme sesuai dengan nama desanya itu adalah buah cerme. Yang dilakukan oleh Pak Lurah untuk mengembalikan ikon Desa Cerme yaitu menanam pohon cerme sebanyak 1.500 pohon cerme dan sekarang masih hidup tapi belum berbuah. Dan itu dibagikan kepada warga Pak ya. Masyarakat Dibagikan kepada warga desa. Harapannya bahwa setiap warga desa itu nanti memiliki satu pohon. Nah itu di depan rumah juga ada. Iya. Dan ternyata subur karena dirawat oleh masing-masing keluarga. Nah kebetulan dengan adanya Bu Lurah sebagai tim penggerak PKK di desa sudah melakukan olahan aneka macam cerme, seperti manisan cerme, kemudian sirup cerme, sambal cerme, selai apalagi selai cerme. Yang bikin saya itu sambal cermenya. Saya bayangkan cermenya itu kan masam gitu, itu gimana gitu ya, dengan pedasnya itu. Ditambah dengan ikannya gurami. Wah, pastinya itu. Nasinya anget lagi, nasinya anget lagi. Dan jangan lupa juga di Desa Cermi ini orang pasti tidak akan percaya ketika kita bicara tentang mina padi. Masa ada sih di Desa Cermi mina padi, padahal lokasinya ini kurang air dan lain sebagainya pertaniannya. Tapi ternyata ada loh mina padi.
Ada Pak Iking ya? Ada. Oh iya. Dan ternyata Mina Padi itu selain bisa panen padi, itu juga bisa panen ikannya. Nah sekarang tempat untuk Mina Padi sudah disulap sama Pak Iking dan Lurah. Menjadi apa Pak? Lesehan mewah. Lesehan mewah dengan menu kulinernya itu ikan nila dan ikan gurami. Saya suka di sana mancing terus dimasak. Tapi kalau nggak mau lama-lama ya tinggal ini aja apa pesen dulu gitu. Seharusnya kan semalam. Nggak apa yang sebagai contohnya. Nanti kita akan lihat ya Mina Padi di Desa Cerme setelah selesai acara kita memasak hari ini. Dan ini kita satu keluarga memang hobi masak. Dan ini anak tertua kita yang sekarang masuk di sekolah menengah atas, itu sekarang masuk di STM Negeri 1 Bogor, ngambil jurusan Tata Boga karena saking hobinya masak. Hobi masak atau hobi makan Pak? Dua-duanya Bu. Karena hobinya makan. Karena kalau masak ya suka sih masak, tapi kadang rasanya gimana gitu ya. Yang masak biar sedikit aja. Nah, berkaitan dengan kembali Pak Lurah, berkaitan dengan UMKM usaha mikro kecil dan menengah di Desa Cerme. Pak Lurah, sebenarnya dengan menggunakan anggaran dana desa, jika setiap tahun itu memberikan anggaran untuk 10 usaha mikro, kira-kira desa mampu nggak Pak? Sangat mampu. Sangat mampu sekali. Dengan Bu, kalau jenengan mau usaha mikro seperti membuat ini, itu modal usahanya berapa? Nggak sampai 500.000 ya? Nggak sampai 500.000 ya? Berarti untuk 10 orang sangat mampu ya Pak ya? Sangat mampu. Karena kalau 500.000 kali 10 orang hanya 5 juta. Sangat kecil. Nah berarti bisa lebih dari itu. Iya. Oke. Dan itu secara mekanisme dan desa juga memiliki badan usaha yang memang tujuannya adalah untuk profit oriented, untuk penggerak ekonomi di masyarakat kita. Itu sistem penggerakannya kita melalui BUMDes Desa Cerme. Oke, berarti melalui BUMDesnya. Nah, Iya. berarti untuk ke depan ya sudah dilakukan untuk tahun ini karena ada refocusing untuk profit Pak. Tahun sebelumnya itu apakah sudah ada juga UMKM yang sudah dibantu untuk permodalan Pak? Untuk permodalan, untuk periode kemarin kita belum ada alokasi karena kita masih sifatnya pemetaan. Kita pemetaan dan nanti tujuan kita apa. Makanya dari tahun kemarin kita baru memetakan dan tujuan kita, makanya kita mulai dari penanaman pohon cerme. Oke, semoga untuk tahun 2021 nanti bisa dibuat perencanaan melalui Musdes untuk usaha mikronya Pak. Siap. Usaha mikronya. Nah dari usaha mikro itu nanti adalah cikal bakal dari unit usahanya BUMDes. Siap. Nah, sehingga nanti warga desa itu produksi, BUMDes yang membeli dan menjualkannya. Siap. Karena biasanya warga desa itu bisa membuat, tapi kurang bisa untuk menjual. Pemasarannya. Nah, dengan dibantu oleh BUMDes, maka nanti cukup setor ke BUMDes saja. Makanya gitu, karena BUMDesnya kan sudah bagus Pak. Sudah, insya Allah.